yang paling kuat itu peradaban di Nusantara ini. Makanya dari bangsa-bangsa lain itu mulai banyak yang khawatir apa yang disampaikan Lor Rangga itu. Takutnya Nusantara ini akan bangkit menjadi negara yang ajizab ya, dan menguasai dunia lagi. Karena memang dari leluhur Nusantara ini yang dulunya menguasai seluruh dunia. Seperti kejayaan Majapahit itu, Mbah. Sebelumnya itu juga ada kan dari bangsa Lemuria. Itu kan dari Nusantara ini. Sebenarnya kan banyak candi-candi itu sebenarnya itu bukan cuma cagar budaya ataupun tontonan. Itu sebenarnya ada fungsinya. Itu candi-candi itu sebenarnya adalah alat untuk menghubungkan alam dunia ini dengan dimensi yang lain, tetapi hanya ditutup-tutupi dengan media-media sosial ataupun orang-orang yang mempunyai maksud hanya sebagai cagar budaya untuk pariwisata agar orang bisa mengenal peninggalan-peninggalan leluhurnya. Berarti kebanyakan banyak Indugo mengatakan bahwa piramid-piramid itu ada portalnya, ada bisa menghubungkan dengan luar angkasa. Berarti betul itu, Mbah? Itu betul. Dulu itu seperti piring-piring terbang itu banyak yang ada di bumi ini. Banyak seperti hubungannya seperti antar negara lain seperti itu. Juga mempunyai kerjasama orang-orang di Nusantara ini dengan dimensi-dimensi planet-planet yang lain itu. Wah, berarti betul ya, Mbah. Iya. Contohnya Gunung Padang itu Kak, menurut channel-channel spiritual Indigo itu kan katanya di situ ada portal gitu, Mbak. Bahkan sebenarnya ada parabola di situ. Keahlian-keahlian yang ditemukan sekarang itu sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari yang diciptakan orang-orang bangsa dulu. Berarti malah meniru zaman dahulu ya, Mbak? Iya, kalau dilihat-lihat orang ilmuwan-ilmuwan itu kan mencari informasi dari peninggalan-peninggalan leluhur zaman dahulu yang ada sebagian ada ditulis di dalam buku-buku ataupun di dalam peninggalan-peninggalan yang sudah terpendam. Manuskrip kuno. Iya. Prasasti itu, Mbak? Iya. Mana mungkin zaman sekarang bisa menulis seperti itu, membuat seperti itu, orang sekarang tidak bisa. Sekarang itu termasuk hasil karya yang paling ringan dibandingkan. Kalah berarti, Mbak? Kalah. Lebih canggih zaman leluhur yang dulu. Sekarang itu cuma lewat apa itu yang kotak-kotak itu apa namanya? HP. Nah, itu cuma pakai sinyal. Dulu itu bisa terbang pakai alat itu. Seperti pesawat terbang itu juga mencontoh. Anti gravitasi itu. Iya. Ini berita belum lama ini Elon Musk katanya mau buat pesawat anti gravitasi, Mbah. Iya, ini sudah mulai. Apa ada yang dapat bocoran ya, Mbah? Sebenarnya terkadang iblis-iblis itu juga menyusup, menyuri. Iya, mencuri informasi Pantesan. dan nanti akan dibocorkan kepada ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Itu sebenarnya kalau tidak imbang itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau tidak diimbangi secara spiritual, berarti hanya mengikuti nafsu saja itu berbahaya. Apa mungkin kemungkinan ya, Mbah, Lot Rangga itu masih keturunan Sundalen dulu berarti, Mbah, ya? Ya kalau ditarik benang itu dari bangsa Lemuria. Oh, pantesan. Namun beliau saat ini sudah almarhum, Mbah. Karena itu takutnya
rahasia yang belum waktunya. Yang punya kupon segera ditukar kuponnya. Kuponnya segera ditukar ya. Masih ada somai, ada macam-macam ya. Ada sini, ayo dilayani sepenuh hati. Dia bersiap Pak, dia bersiap kuponnya. Iya itu semua. Masukkan satu-satu lagi ya. Ini aku yang paling suka. Ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun dalam gaib, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Insan Merbabu. Dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh Gus Iswanto yang akan membahas tentang ramalan lot rangga yang ternyata saat ini banyak yang terbukti meskipun beliau sudah meninggal. Namun kali ini kami akan mencoba menarik sosok gaib yang bisa menerangkan siapa sebenarnya beliau, almarhum Lot Langga. Tidak perlu berlama-lama, kita mulai proses mediumisasi kali ini. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, kumohon dipanggilkan tarik sosok gaib yang mengetahui siapa sebenarnya almarhum Lot Rangga, benar-benar yang asli yang kami maksud, pendompleng penyusup langsung secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, gaib yang mengetahui siapa sebenarnya almarhum Lot Rangga, benar-benar yang asli, tarik bangsa Allah. Sinkron dengan jasad mediator, energinya menyesuaikan, pita suaranya tersambung, bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Allah. Sinkron energinya menyesuaikan, hanya pinjam jasadnya, tidak berefek buruk kepada jasad mediator. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf Ya, ini bicara dengan golongan apa? Jin. Jin. Boleh tahu namanya siapa, Mbah? Sayekti. Sayekti. Mohon maaf Mbah Sayekti, bukannya kami kurang sopan, berhubung ini adalah SOP kami mohon maaf, kami akan protek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau Sang Yang Cahya Nirwana, jika makhluk ini berbohong, penyusup pendompleng langsung hancur terlempar ke neraka jahanam, tubuhnya terpotong-potong. Allah.
Solo. Mohon maaf Mbah Sayekti, Ya, kami insan Merbabu mengundang Anda. Ternyata Anda yang diizinkan hadir. Sebelumnya mohon maaf, barangkali kami ada hidangan. Mbah mau? ya. Assalamualaikum. Dengan izin Mbah, mohon berikan hidangan yang sesuai dengan makhluk yang ada. Wujud Solo. Monggo Mbah dinikmati hidangan yang diberikan. Terima kasih. Ini Mbah, pertama-tama kita bersilaturahmi. Ya, terima kasih saya diundang di sini. Berhubung Anda yang ditarik Anda yang hadir di sini, Iya, ada perlu apa kamu? kami ingin mencari informasi Mbah Sayekti Ya, tentang almarhum Lot Rangga yang ternyata apa yang diucapkan beliau ketika masih hidup ternyata banyak yang terbukti. Kami mohon izin sampean untuk menjelaskan siapa sebenarnya beliau almarhum Lot Rangga. Monggo Mbah. ya. Saya akan menceritakan siapa sebenarnya Lot Rangga itu. Dia itu memang dari orang tuanya sudah tidak biasa, tidak seperti umumnya orang tuanya itu. Dari masa di kandungan pun juga berbeda. Orang itu sebenarnya adalah orang yang saya dampingi. Jenengan kodamnya Mbah? Iya, saya adalah kodam yang mendampingi beliau. Kalau boleh tahu Mbah, Ya, itu masih darah keturunan leluhur siapa Mbah? Kalau boleh tahu, kalau diizinkan, barangkali Mbah tahu. sebenarnya seperti itu tidak penting. Tetapi banyak orang-orang itu yang mencari-cari sebenarnya ada terah turunan dari siapa. Yaitu sudah jelas dia itu masih ada keturunan dari kerajaan Pajajaran. Tapi banyak yang tidak tahu kebenarannya. Jadi Lot Rangga itu banyak keistimewaan tidak seperti orang-orang pada umum. Dia itu semasa hidupnya dari kecil itu sudah mulai banyak tirakat-tirakat, dari melalui puasa-puasa. Dia itu berpuasa dari kecil sampai besar, itu berpuasa terus. Dan juga mempunyai guru-guru pembimbing, baik dari kalangan manusia, juga dari kalangan gaib juga ada gurunya itu. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Lot Rangga itu hasil dari merekam apa yang disampaikan dari spiritualnya, ada dari bisikan-bisikan dari bangsa-bangsa kami yang mensejarahkan ataupun mengungkap cerita-cerita masa dulu. Memang kalau dilihat dari syariatnya itu hanya orang biasa,
tetapi dari rohaninya itu ada titisan dari keraton Pajajaran. Kalau orang biasa mana kuat, mana mampu bisa melakukan tirakat puasa, hampir separuh hidupnya itu dilakukan untuk berpuasa. Dari segala macam puasa apapun dia kerjakan. Dari makan cuma makan dari buah-buah saja. Ngerawat seperti itu ya Mbah? Makan dari hasil-hasil bumi, dari ubi-ubian juga. Puasa mutih juga dilakukan. Jadi memang dari tirakatnya sudah kuat. Terus dia mencari pembimbing, guru-guru dari secara manusia dan goib. Jadi banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan guru-gurunya. Kalau boleh disebutkan Mbah, guru manusianya Mbah, orang terkenal apa enggak? Mohon maaf, beliau sendiri tidak pernah membuka, apalagi saya. Yang diizinkan saja ya Mbah. Ya, saya hanya membuka yang bisa disampaikan. Kok saya lihat dari misinya Mbah, menurut media itu orangnya kok punya misi perdamaian dunia Mbah. Itu sungguh luar biasa loh Mbah, melihat kondisi saat ini. Sebenarnya beliau itu sudah banyak mendapat informasi-informasi dan banyak diangkat dari bangsa goib. Dia itu diberikan tugas amanah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tetapi secara hakikatnya dia tidak ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta. Oh, seperti itu. Iya. Makanya setiap orang kalau bukan tugasnya tetapi menyampaikan, itu akan berbahaya bagi dirinya. Iya Mbah, musuhnya kan ya kita tahu sendiri kan. Iya. Sebenarnya yang disampaikan beliau itu juga ada petunjuk dari leluhur-leluhurnya. Jadi tidak asal-asalan, tetapi belum waktunya sebenarnya itu diungkap. Tetapi malah sebagian sudah dibuka. Iya. Karena orang-orang yang masih tertutup mata rohaninya tidak akan mungkin percaya apa yang disampaikan Luar Rangga itu. Karena hanya orang-orang yang terpilih dan berspiritual yang tinggi yang bisa menerima ilmu yang disampaikan Luar Rangga. Iya. Karena di zaman sekarang itu masih banyak yang orang-orang itu cenderung hanya menggunakan akal pikiran saja, yang logika saja. Iya. Sedangkan alam-alam yang tidak bisa dijamah dengan panca indera itu sebenarnya juga ada, dan itu waktu ini masih disembunyikan karena belum waktunya untuk muncul. Ya mungkin dibuka sedikit demi sedikit ya Mbah. Iya, tapi Luar Rangga itu terlalu vulgar membukanya. Itu masalah. Jadi sangat berbahaya. Dari bangsa goib itu banyak yang menyerang karena takut nanti sesuatu yang kebenaran akan terungkap ya Mbah. Iya, kebenaran akan terungkap. Banyak orang yang kembali kepada Sang Pencipta karena orang-orang yang rohaninya yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah yang akan melihat kebenaran itu. Kalau boleh tahu Mbah, informasi-informasi yang almarhum sampaikan dulu kok sekarang banyak yang terbukti, itu dulu bocoran dari mana Mbah? Dari leluhur-leluhurnya. Sebenarnya itu nanti yang akan menjalankan tugas itu kan beliau.
yang mendapatkan mandat itu. Iya, Imam Mahdi. Tetapi Lor Langga ini terlalu vulgar untuk menyampaikan ini. Malah seolah-olah mau anu sendiri ya, Mbah. Karena sebenarnya banyak iblis-iblis juga menyusup kepada Lor Langga itu. Jadi di situ tuh banyak dari iblis, juga dari para leluhurnya juga ada, dari jin juga ada. Makanya orang itu kalau melakukan perjalanan spiritual itu harus ada yang membimbing, yang benar-benar bersanad, mempunyai tugas dari Allah. Kalau boleh tahu, Mbah, Ya, sebetulnya beliau ini sudah punya pengikut belum toh, Mbah? Ini kok dulu kan sempat gempar juga. siapa? Lor Langga ini Banyak itu pengikut-pengikutnya. Yang banyak yang seolah-olah condong kepada beliau itu juga banyak, tetapi hanya tidak ditampilkan secara umum. bahkan strukturnya, organisasinya kan sudah ada, Wah, dulu. Kalau dia itu tidak mempunyai keahlian seperti itu, mana mungkin bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Karena memang itu dibantu leluhurnya untuk membuka sebagian rahasia-rahasia yang terpendam. Dulu menemui tokoh-tokoh dunia itu secara roh apa secara jasad, toh, Mbah? Ada yang secara jasad, juga ada yang secara roh. Karena memang itu kalau dibuka secara spiritual memang jalurnya seperti itu. Berarti bisa diambil pelajaran ya, Mbah? Sebenarnya peradaban-peradaban di dunia ini yang paling kuat itu peradaban di Nusantara ini. Makanya dari bangsa-bangsa lain itu mulai banyak yang khawatir apa yang disampaikan Lor Langga itu. Takutnya Nusantara ini agar bangkit menjadi negara yang ajib ya, dan menguasai dunia lagi. Karena memang dari leluhur Nusantara ini yang dulunya menguasai seluruh dunia. Seperti kejayaan Majapahit itu, Mbah. Sebelumnya itu juga ada kan dari bangsa Lemuria. Itu kan dari Nusantara ini. Sebenarnya kan banyak candi-candi itu sebenarnya itu bukan cuma cagar budaya ataupun tontonan. Itu sebenarnya ada fungsinya. Itu candi gitu itu ya. sebenarnya adalah alat untuk menghubungkan alam dunia ini dengan dimensi yang lain. Tetapi hanya ditutup-tutupi dengan media-media sosial ataupun orang-orang yang mempunyai maksud hanya sebagai cagar budaya untuk pariwisata, agar orang bisa mengenal peninggalan-peninggalan leluhurnya. Berarti kebanyakan banyak Indugo mengatakan bahwa piramid-piramid itu ada portalnya, ada bisa menghubungkan dengan luar angkasa. Berarti betul itu, Mbah? Itu betul. Dulu itu seperti piring-piring terbang itu banyak yang ada di bumi ini. Banyak seperti hubungannya seperti antar negara lain seperti itu. Juga mempunyai kerjasama orang-orang di Nusantara ini dengan dimensi-dimensi planet-planet yang lain itu. Wah, berarti betul ya, Mbah. Iya. Contohnya Gunung Padang itu, Kak, menurut channel-channel spiritual Indigo itu kan katanya di situ ada portal gitu, Mbak. Bahkan Sebenarnya ada parabola di situ. Keahlian-keahlian yang ditemukan sekarang itu sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari yang diciptakan orang-orang bangsa dulu. Berarti malah meniru zaman dahulu ya, Mbak? Iya, kalau dilihat-lihat orang ilmuwan-ilmuwan itu kan
mencari informasi dari peninggalan leluhur zaman dahulu yang ada sebagian ada ditulis di dalam buku-buku ataupun di dalam peninggalan yang sudah terpendam. Manuskrip kuno. Iya. Prasasti itu, Mbah. Iya. Mana mungkin zaman sekarang bisa menulis seperti itu, membuat seperti itu, orang sekarang tidak bisa. Sekarang itu termasuk hasil karya yang paling ringan dibandingkan. Kalah berarti, Mbah. Kalah. Lebih canggih zaman leluhur yang dulu. Sekarang itu cuma lewat apa itu yang kotak-kotak itu apa namanya? HP. Nah, itu cuma pakai sinyal. Dulu itu bisa terbang pakai alat itu. Seperti pesawat terbang itu juga mencontoh. Anti gravitasi itu. Iya. Ini berita belum lama ini Elon Musk katanya mau buat pesawat anti gravitasi, Mbah. Iya, ini sudah mulai. Apa ada yang dapat bocoran ya, Mbah? Sebenarnya terkadang iblis-iblis itu juga menyuri. Iya, mencuri informasi Pantesan. dan nanti akan dibocorkan kepada ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Itu sebenarnya kalau tidak imbang itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau tidak diimbangi secara spiritual, berarti hanya mengikuti nafsu saja itu berbahaya. Apa mungkin kemungkinan ya, Mbah, Lot Rangga itu masih keturunan Sundalen dulu berarti, Mbah, ya? Ya kalau ditarik benang itu dari bangsa Lemuria. Oh, pantesan. Namun beliau saat ini sudah almarhum, Mbah. Karena itu takutnya membuka banyak rahasia yang belum waktunya. Sudah kehendak Tuhan berarti ya, Mbah. Nanti kalau dibiarkan terus itu bisa berbahaya untuk keseimbangan alam ini. Karena belum saatnya mungkin, Mbah. Iya, dan nanti banyak pertentangan dan takutnya apa yang disampaikan orang itu kalau diterima orang-orang yang pintar akalnya tetapi tidak punya keimanan kepada Sang Pencipta, itu berbahaya akan tercipta kekuatan-kekuatan yang bisa menghancurkan dunia ini. Berarti ini mungkin sudah mendekati detik-detik ya, Mbah. Iya, ini kalau digambarkan ini sudah mulai mengkerucut seperti ini. Oh, Tunggu di puncaknya saja. Gini, Mbah, sedikit bertanya, Mbah, mungkin ini agak melenceng dari tema. Ada apa? Kan ada berita bahwa sisa-sisa zaman Atlantis ada yang ditugaskan kembali, Mbah, Ya, membantu perjuangan beliau, ya. Sang Hyang Cahyani Nirwana. Apa Benar. betul, Mbah, itu, Mbah? Benar itu. Karena itu memang sisa-sisa yang disembunyikan Allah untuk membantu perjuangan di akhir zaman ini. Berarti negara Indonesia nanti bisa menjadi negara superpower, Mbah, kalau begitu. Benar. Nanti banyak negara-negara yang berperang. Nanti Nusantara ini akan selamat, akan menjadi kebutuhan itu akan berpusat di Indonesia, di Nusantara ini. Banyak negara-negara lain itu akan ketergantungan hidupnya kepada bangsa ini. Iya, Mbah, di sini sumber daya apa saja ada di sini. Iya, karena nanti kalau terjadi peperangan terus itu kan banyak yang rusak. Terutama negara-negara maju saat ini, Mbah, kan Iya. sudah pada panas ini, Mbah, hampir terjadi Nanti kan perang dunia. Ya, kalau semoga semua saja. sudah hancur pada perang semuanya. Ini kan alam-alam di Nusantara ini kan menjadi kebutuhan. Yang saya takutkan nanti jadi perebutan. Berarti nanti dimensi-dimensi yang bersembunyi nanti akan muncul kemungkinan, Mbah, ya. Nah, ini kan sudah
banyak, sedikitnya sudah banyak yang menampakkan seperti itu. Oh. Antara 3 itu sudah banyak yang sudah menampakkan diri dengan penampakan seperti makhluk-makhluk gaib seperti itu kan. Banyak manusia-manusia yang sudah diperlihatkan sebagian kecilnya. Gini Mbah, dulu kan kami juga sempat mengundang saudara-saudara kami yang ada di Saranjana. Katanya suatu saat nanti juga jika sudah diizinkan, katanya juga ingin menampakkan diri membantu perjuangan. Begitu Mbah. Itu kalau di alam bangsa kami itu cuma sebentar lagi. Oh. Tetapi kalau di bangsa kamu itu ya Perbedaan waktunya. Ini Mbah, berhubung sudah beberapa saat, namun kami jika diizinkan, kalau Mbah tahu beliau almarhum Lot Rangga ini kondisinya gimana Mbah saat ini di alam ruh? Sebenarnya saya itu belum terhubung di situ, Belum. bisa melihat ke situ. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat di sisi Tuhan Sang Maha Pencipta ya Mbah. Iya. Toh mereka juga berjuang demi perdamaian dunia yang ternyata banyak yang diramalkan, banyak yang terbukti Mbah. Iya. Ya, kamu tunggu saja, sabar. Nanti semua itu akan terungkap kebenarannya. Istiqomalah mengikuti ajaran-ajaran beliau Syekh Nucewana. Jangan sampai tergelincir dengan godaan-godaan iblis. Fokus niatan untuk menuju ridhonya Allah. Iya. Terkadang godaannya banyak sekali Mbah. Iya. Bisikan-bisikan halus yang Itu sebenarnya kan ujian biar kamu itu rohaninya kuat, keyakinannya mantap, tidak tergerus oleh keadaan-keadaan apapun. Ya Mbah, terima kasih. Barangkali Mbah mau memberi kesan dan pesan kepada para pemirsa dimanapun berada, sebab ini kami siarkan di media sosial Mbah. No, saya hanya berpesan salinglah menghargai, jangan beranggapan kamu yang paling benar. Semua itu menjalani prosesnya masing-masing. Apa yang dikatakan paman orang lain itu juga bisa benar, dan apa yang kamu sampaikan juga bisa salah. Iya. Jadi hargailah sebuah pendapat, dan Iya. Insya Allah Mbah. kita mengambil yang saya di sisi positif, karena terkadang kemampuan seseorang itu berbeda. Kadang orang dilihat gila, ternyata malah mulia. Terkadang yang dilihat mulia, ternyata malah hina. Iya Mbah, harus hati-hati tidak terpengaruh dengan penampilan dohir ya Mbah, itu yang berbahaya. Terkadang kebenaran ditertawakan, kan lucu. Kebenaran ditertawakan, sedangkan sebenarnya itu kan kapasitas pengetahuannya orang itu belum sampai di situ. Ya kita harus memaklumi Mbah. Iya. Ya udah, saya mau diri. Terima kasih Mbah Sayekti. Itu koma saja. Terima kasih Mbah Sayekti Ya, sudah saya mau dihadir diri. ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa, sosok gaib yang bernama Mbah Sayekti dari golongan jin yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang siapa beliau, almarhum Lot Rangga, yang ternyata beliau juga orang yang luar biasa. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami undur diri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.